Selamat datang di Sinar Mimpi. Kali ini kita akan berpetualang di dunia mimpi yang penuh keajaiban dan misteri. Bersiaplah untuk menyusuri perjalanan yang menakjubkan di setiap sudut imajinasi kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini, kita akan memulai perjalanan yang menakjubkan, penuh kejutan dan misteri. Semuanya bermula dari seorang pemuda, sebut saja namanya Raka, yang sedang berjalan menyusuri hutan yang sunyi. Hutan ini penuh dengan pepohonan tinggi dan semak-semak yang tumbuh lebat, namun semuanya terasa begitu damai. Raka merasa lelah setelah berjalan seharian, dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang kuat menjulang ke langit. Angin lembut berhembus, suara alam mengalut pelan, dan Raka pun tertidur. Ia terlelap dalam ketenangan hutan, tetapi saat ia membuka matanya, semuanya berubah. Raka mendapati dirinya tidak lagi berada di tempat yang ia kenal. Pohon besar yang tadinya menaunginya menghilang. Di sekelilingnya, hamparan dataran yang bercahaya dengan warna-warna yang tidak masuk akal, langit penuh dengan cahaya neon berkilauan, dan udara terasa berat dengan suara mesin berdengung di kejauhan. Di mana aku? Pikir Raka, bingung dan terkejut. Ia berdiri dan berjalan beberapa langkah, matanya menyapu lingkungan yang sama sekali asing. Tanah yang ia pijak terbuat dari pola-pola geometris, seperti layar komputer yang hidup. Ketika ia melangkah, kakinya terasa seperti menyentuh permukaan kaca tipis yang memantulkan cahayanya sendiri. Angin yang berhembus terasa berbeda, tidak alami, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap sudut. Saat terus berjalan, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok aneh, sebuah makhluk yang tidak pernah ia bayangkan. Tubuhnya seperti terbuat dari aliran data, bentuknya berubah-ubah seperti hologram yang terganggu. Makhluk itu mendekat dengan gerakan halus namun tidak mengancam. Selamat datang di dunia virtual, suara makhluk itu bergema, meskipun mulutnya tidak bergerak. Raka terkejut, tetapi penasaran. Dunia virtual, bagaimana aku bisa sampai di sini? Tanyanya, mencoba memahami situasinya. Makhluk itu menjelaskan bahwa Raka telah terhubung dengan dunia ini melalui kesadarannya. Dunia virtual ini adalah ruang tanpa batas yang diciptakan oleh pikiran manusia, namun hanya sedikit yang bisa mengaksesnya dengan sadar. Setiap langkah yang Raka ambil akan membawanya lebih dalam ke dunia yang penuh teka-teki, dan tidak ada jalan kembali, kecuali ia menemukan portal tersembunyi untuk keluar. Perjalanan Raka pun dimulai. Ia melintasi padang luas dengan pepohonan digital yang tumbuh dan hilang dalam sekejap. Melewati kota-kota virtual dengan bangunan tinggi yang seolah-olah tersusun dari piksel berkilauan. Di langit, makhluk-makhluk bersayap terbang, tetapi sayap mereka bukan bulu, melainkan potongan-potongan kode yang terus berubah bentuk. Raka merasa kagum, tetapi sekaligus khawatir. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, dan rasa ingin tahunya membuatnya terus berjalan lebih jauh. Setiap sudut yang ia lewati, ia bertemu dengan tantangan baru. Jalan setapak yang tiba-tiba menghilang di bawah kakinya, dan puzzle aneh yang harus dipecahkan agar bisa terus melangkah. Waktu terasa berbeda di dunia ini. 1 jam terasa seperti sehari, dan sehari terasa seperti seminggu. Semakin jauh ia masuk ke dunia virtual, semakin sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia bertemu dengan orang-orang lain yang juga terperangkap di sini. Beberapa dari mereka telah lupa bahwa mereka berasal dari dunia nyata. Di tengah perjalanan, Raka sampai di sebuah kota besar, di mana teknologi dan alam seolah-olah hidup berdampingan dengan harmonis. Di sini, ia bertemu seorang perempuan bernama Lyra, yang sudah lebih lama tinggal di dunia virtual. Lyra mengungkapkan bahwa ada satu cara untuk kembali, yaitu dengan menemukan portal Nexus, sebuah gerbang yang tersembunyi di dalam inti dunia virtual. Namun, hanya mereka yang bisa memahami kode dunia ini yang dapat menemukannya. Bersama Lyra, Raka melanjutkan petualangannya. Mereka melewati lautan data, hutan digital yang penuh dengan jebakan, hingga sampai di puncak gunung virtual yang menjulang tinggi. Di sana, mereka menemukan Nexus, gerbang besar yang bercahaya dengan warna-warna tak terduga, seolah-olah ia menghisap semua cahaya di sekitarnya. Namun, untuk membuka gerbang itu, Raka harus memecahkan teka-teki terakhir. Ia harus mengingat kembali siapa dirinya, dari mana asalnya, dan apa yang membuatnya masuk ke dunia ini. Dengan penuh konsentrasi, ia mulai merenung. Perlahan, potongan-potongan kenangan muncul tentang kehidupannya di dunia nyata, keluarga, teman-teman, dan rutinitas sehari-hari. Semakin ia mengingat, gerbang Nexus mulai terbuka.
Dengan hati-hati, Raka dan Lira melangkah masuk. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti mereka. Raka merasakan tubuhnya seakan terangkat. Lalu dengan cepat, segalanya berubah menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah kembali. Raka mendapati dirinya terbangun di bawah pohon besar di hutan yang tenang, seperti saat ia pertama kali tertidur. Semua terlihat normal, tetapi ia merasa ada yang berbeda. Dunia virtual itu meskipun aneh dan tidak masuk akal telah memberinya pelajaran penting tentang dirinya sendiri. Raka tersenyum kecil, berdiri, dan melanjutkan perjalanannya di dunia nyata. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa petualangan di dunia virtual itu tidak akan pernah ia lupakan. Cukup di sini videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.